Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam Jumat ini ya kita masuk pada surah yang baru ya. Yang sebelumnya kita membahas tentang surah At-Tariq. Maka pada malam hari ini insyaallah kita akan sama-sama belajar surah Al-Buruj. Surah apa? Surah Al-Buruj ya. Namun sebelum kita mengkaji sebagaimana biasanya ya, kita baca terlebih dahulu surah Al-Buruj ini ya. Kemudian kita berusaha untuk ya kita terjemahkan ya, surah Al-Buruj ini ya. Baik, dengarkan terlebih dahulu, kemudian ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Wal yaumil maw'ud. Wa syahidin wa mashhud. Ya, perhatikan guys, setiap huruf waw itu dengan memonyongkan kedua bibirnya ya. Setiap huruf waw, entah itu waw hidup yang berharokat fathah ataupun waw yang mati, maka posisi bibir harus ke depan ya. Wal yaw ya, tetap ke depan ya. Maju ya, kita ulangi ya, wal yaw. Jadi setiap huruf waw itu harus diucapkan dengan memonyongkan kedua bibirnya ya, bibir atas dan bibir bawah itu dimonyongkan ya, dihimpun ke depan. Kita ulangi, wal yaumil maw'ud. Di akhir ayat ada huruf dal, itu sifatnya adalah memantul. Jadi ud, ada pantulannya ya. Wal yaumil maw'ud. Wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud. Jadi monyongnya dengan monyongan yang sempurna ya, maju bibirnya. Waqud, bukan setengah-setengah wakut ya, bukan begitu, tapi harus sempurna majunya bibirnya. Kita lanjutkan. Idhum 'alaiha qu'ud. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ya, ini agak panjang ya, tarik nafasnya sebelum membaca ayat yang ketujuh ini. Kita ulangi ya.
wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ayat yang ke-8 juga panjang. Tarik nafas ketika sebelum membacanya. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Huruf shin ya, sya, ujung lidahnya menempel ke tengah-tengah gigi seri bagian bawah ya, sementara tengah lidahnya mendekat ke langit-langit. Sya, sya, sya ya, jangan sampai berubah menjadi huruf sa ya, sa bukan sa tapi sya ya, ujung lidahnya ke bawah, tengah lidah mendekat ke langit-langit. Kita ulangi. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam walahum 'adzabul hariq. Panjang ya, panjang ya, kita penggal aja dulu ya. Ya di yatubu. Kita ulangi. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu. Thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam walahum 'adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Panjang ya. Memang butuh nafas yang panjang ya, kita latihan ya. Kita ulangi, tarik nafas ya. Kita ulangi ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun
jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid. Ya, huruf shin, kemudian huruf ta, itu perhatikan, huruf ta itu ada pantulan. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul 'arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud. Fir'auna wa thamud. Ya, huruf nanya jangan diayunkan mengikuti nadanya ya. Fir'auna wa thamud. Wah, ini keliru nggih. Nadanya nggak usah diikuti, nggak usah pakai ikut nada-nadaan ya. Kita lempeng aja ngajinya. Kalau bisa bernada ya baik ya, lebih baik. Cuma jangan sampai terpengaruh bacaan kita karena nada. Karena nada itu kan kadang ada meleok-meleoknya ya, ngeliuk-ngeliuknya gitu. Kalau bisa harus menyesuaikan nadanya, menyesuaikan dengan bacaan Al-Qur'annya ya. Fir'auna wa thamud. Ya. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anum majid. Fi lawhim mahfuz. Ya, ini ayat yang terakhir jangan sampai ada pantulan mahfuz. Mahfuz, ini hilangkan. Wa itu tidak ada pantulannya. Ya, yang memantul itu bukan huruf wa ya. Wa itu tidak memantul. Wa itu mengalir. Mahfuz. Ya, jadi bukan mahfuz, tapi mahfuz, mengalir. Kalau memantul ya ba, jim, dal, ta, qaf, ini memantul. Baik, jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi surah Al-Buruj ya. Ini surah yang sangat luar biasa ya. Surah yang sangat luar biasa yang isinya ya di dalamnya itu ada kisah tentang ya
Di situ disebutkan sebagai ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud ini adalah orang yang membuat bolongan, membuat galian, membuat apa? Lubang ya. Jadi surah ini adalah surah yang membuat sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang beriman ya. Surah ini adalah surah yang sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Akan tapi surah ini pun juga sebagai ancaman terhadap orang-orang kafir ya. Jadi surah ini adalah surah di mana diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah. Kalau Rasulullah SAW sebelum hijrah, bagaimana kondisi kaum muslimin saat itu? Apakah dalam kondisi lemah ataukah dalam kondisi kuat? Ketika Rasulullah SAW sebelum hijrah ke Madinah, kondisi saat itu kaum muslimin bagaimana? Apa kondisi lemah atau kondisi kuat? Kondisi yang masih lemah ya. Kondisi yang sangat lemah sekali ya. Sehingga berbagai macam ujian, cobaan ya, itu menimpa kaum muslimin ya. Satu sisi itu orang-orang kafir Quraisy ya, mereka adalah orang yang jahat ya. Yang sisi lain itu mereka orang-orang kafir Quraisy itu mencoba dengan berbagai upaya ya, mencoba dengan berbagai usaha dilakukan agar Islam ini jangan sampai berkembang. Ya oleh karena itu upaya mereka lakukan berbagai macam caranya. Ya, dari upaya yang lemah dengan cara yang lembut ya, mereka usahakan. Dengan penawaran-penawaran mereka usahakan ya, ditawari kepada Nabi ya, tahta kedudukan menjadi seorang raja, ditawari kepada Nabi dijadikan sebagai orang yang paling kaya, ditawari kepada Nabi menjadi orang yang paling hartanya, paling banyak hartanya, ditawarkan kepada Nabi berbagai macam wanita ya, dipilihkan wanita yang paling terpandang, paling cantik di tanah Arab ya. Namun hal itu semua itu tidak membuat dakwah Islam ini justru semakin surut ya. Oleh karena itu, karena dakwah Islam ini terus saja berkembang ya, dibawa oleh Nabi ya, maka berbagai macam upaya mereka lakukan, salah satunya adalah dengan kekerasan ya. Yang ditujukan itu adalah kepada orang-orang yang orang-orang yang lemah ya, pengikut Nabi, orang-orang yang lemah. Kalau Nabi kan punya punya backingan ya. Backingannya itu adalah pamannya, keluarganya ya, keluarganya adalah kuat ya. Abdul Muthalib itu backingannya kuat. Abu Thalib ya sebagai paman Nabi itu backingnya sangat kuat ya. Sehingga orang-orang kafir Quraisy ya mereka hanya sebatas ya bisa yang mereka lakukan itu. Tapi bagi para sahabat-sahabatnya, terutama dari kalangan budak yang tidak punya backingan, itu kondisi ketika mereka disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy itu sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa. Ya, kita sama-sama pernah mendengar tentang kisahnya Ammar bin Yasir ya, dan Sumayyah ya. Ammar bin Yasir ya, bapaknya ya, keluarga Ammar bin Yasir, yaitu Yasir, kemudian Ammar, kemudian istrinya Yasir yaitu Sumayyah ya. Satu keluarga ini benar-benar diuji ya. Benar-benar diuji oleh orang-orang kafir Quraisy ya. Bagaimana dikisahkan yang namanya Ammar itu, yang namanya Yasir itu ya, yang namanya Yasir itu diikat tangan dan kakinya, kemudian ikatan itu diikatkan di tali pancang kuda ya, yang kanan diikatkan ke tali pancang kuda, yang kiri diikatkan ke tali pancang kuda, kemudian di kuda itu dicambuk dengan sekenceng-kencengnya agar kuda itu lari ya, sekuat-kuatnya
kemudian badannya terbelah ya. Begitupun juga dengan Sumayyah, istrinya Yasir ya. Itu digantung ya di pohon, kemudian ditusuk dari bawah hingga tembus ke kepalanya ya. Ini kisahnya ya, Sumayyah ya. Kemudian si Yasir itu benar-benar dipaksa untuk kembali ke agamanya ya. Jadi melihat bagaimana kondisi kedua orang tuanya itu dibunuh di depan matanya ya. Nah, ini adalah siksaan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin ya. Kemudian di antara sahabat yang lain pun juga melihat kondisi seperti itu ya. Bagaimana pedihnya siksaan yang menimpa keluarga Yasir ya. Kemudian para sahabat itu yang juga sama-sama sedang kondisi lemah ya, itu sangat-sangat memprihatinkan ya, iba kepada sahabat yang lainnya ya. Kemudian ya mereka akhirnya ya datang kepada Nabi. Nabi hanya bisa memberikan janjinya kepada keluarga Ammar bin Yasir ini ya, dengan sabda yang terkenal, sabron ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir ya, dengan cobaan yang sedemikian itu sungguhnya bagi kalian itu surga. Ini dijanjikan oleh Rasulullah SAW terhadap keluarga Yasir ya. Terus bagaimana juga dengan kondisi Bilal bin Rabah ya. Bilal bin Rabah juga demikian ya, merasakan bagaimana disiksa habis-habisan oleh tuannya, yang ketika itu Bilal masih dalam kondisi sebagai seorang budak ya. Beliau dibawa ke tengah padang pasir ya. Sana itu kan kalau padang pasir kalau sudah panas sekali ya, sampai lebih dari 40 derajat. Dibawa ke tengah padang pasir ya, kemudian diikat di tengah padang pasir ya, dengan kondisi panas yang sangat luar biasa, melepuh itu ya bisa badannya. Kemudian ditindih lagi dengan batu yang sudah panas demikian rupa ya, batu yang dipanaskan ya, sangat luar biasa ya. Ya sahabat yang melihat seperti itu juga yang lain merasa tidak bisa apa-apa gitu, tidak bisa menolong ya. Hanya Abu Bakar ya yang kemudian karena begitu sangat perhatikan ya kepada Bilal, kemudian akhirnya dibelinya Bilal itu ya. Nah sebagian sahabat yang lain dengan kondisi yang demikian rupa itu ada yang mengeluh ya, tidak tahan dengan kondisi ujian yang begitu berat, mengeluh. Kemudian mereka ini datang sama-sama menghadap kepada Nabi, sama-sama menghadap kepada Nabi ya. Kemudian menceritakan tentang kondisi kaum muslimin saat itu, bahwa kaum muslimin itu benar-benar diuji dengan sedemikian pedihnya ya. Maka kemudian ketika telah mendengar apa yang diceritakan oleh para sahabat itu, maka Rasulullah SAW justru malah membalik dengan kata-kata, kalian tahu ya, dulu orang-orang sebelum kalian itu ketika beriman ya, kepada Allah, ada di antara mereka itu yang ditanam ya. Jadi orang itu membuat galian sampai lehernya, kemudian orang itu dipendam di situ sampai hanya lehernya saja yang kelihatan, tangan kakinya tidak bisa bergerak ya. Kemudian apa yang dilakukan? Kemudian orang yang zalim itu mengambil gergaji dan digergajinya orang itu sampai terbelah dua dari kepala sampai bawah. Kemudian ada juga tapi orang ya, karena mereka itu beriman kepada Allah, ada di antara mereka ya yang diikat tangan dan kakinya, kemudian diambilkan sisir dari besi ya, sehingga kulit dan tulangnya itu terkelupas lepas dari badannya, dan itu dengan kondisi yang demikian kerasnya itu tidak mengeluarkan mereka dari agama ini ya. Nah, ya sedangkan kalian itu tasta'jilun itu terlalu tergesa-gesa ya.
kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dalam surah Al-Buruj ini itu di sana mengandung kisah tentang Ashabul Ukhdud dan juga di dalamnya juga ada ancaman terhadap orang-orang yang melakukan kezaliman terhadap orang-orang yang beriman. Dan juga di dalamnya itu ada berita gembira bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita lihat ya secara lebih luas ya dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan ini manusia pasti tidak akan lepas dari yang namanya ujian, ya. Manusia itu pasti tidak akan lepas dari yang namanya ujian, ya. Memang dalam bagaimanapun kondisi seseorang, ujian itu ya bertingkat-tingkat, ya. Ujian itu bertingkat-tingkat, siapapun itu. Ya, dalam banyak ayat ya sebagaimana yang kita sama-sama ketahui, Allah Subhanahu wa taala memang sudah menyatakan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji kalian. Ya, dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, ya. Kemudian dalam ayat yang lain surah Al-Kahf, ya. Surah Al-Kahf ayat yang ke-7. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-7. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha, sungguhnya kamilah yang menjadikan zinah, ya. Inna ja'alna ma'alal ardi, sungguhnya kamilah yang telah menjadikan apa yang ada di atas bumi ini zinah, sebagai perhiasan. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, supaya menguji di antara mereka siapa di antara mereka itu yang paling baik amalnya. Jadi apapun yang ada di dunia ini itu memang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai perhiasan, dan siapa di antara kita itu yang paling baik, ya, dalam berinteraksi terhadap perhiasan itu, ya. Ada harta, ada emas, ada perak, ada wanita, ya. Kemudian ya semua itu adalah perhiasan yang Allah Subhanahu wa taala memang sediakan. Tinggal siapa di antara kita yang paling baik dalam beramal, ya, terhadap hal demikian itu. Ayyukum ahsanu amal. Siapapun itu, entah itu orang beriman, entah itu orang kafir, orang muslim ataupun bukan Islam, itu pasti ya akan mendapatkan ujian. Ya, cuma ujiannya itu sesuai dengan kadarnya masing-masing, ya. Nah, ini disebutkan dalam dalam surah Asy-Syura ayat yang 27. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi, sekiranya Allah Subhanahu wa taala melapangkan rizki kepada para hamba-hambanya, la baghaw fil ardi, niscaya mereka itu akan berbuat berbuat seenaknya, ya, semacam-macam itu, berbuat macam-macam, berbuat seenaknya, berbuat kemaksiatan di muka bumi. Walakin yunazzilu biqadri ma yasha, akan tapi Allah itu memberikan rizkinya itu sesuai dengan kadar yang sudah dikehendakinya. Innahu biibadihi khabirum basir, ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya itu Maha mengetahui lagi Maha melihat, ya. Jadi kalau manusia itu sekiranya diberikan kenikmatan yang banyak, ya, misalnya kenikmatan kehidupan dunia yang lapang, ya, tidak pernah sakit, hartanya ada terus, ya, uangnya banyak terus, ATM-nya nggak pernah kosong, misalnya kan kalau zaman sekarang ATM, ya, mobilnya banyak, nggak pernah sakit,
apalagi itu dominasi untuk melakukan kemaksiatan itu besar gitu ya, dan manusia pasti akan terjatuh pada perbuatan kemaksiatan, dan pasti di sana dia paling tidak itu sombong. Kalau orang nggak pernah sakit misalnya, orang nggak pernah sakit pasti ada kesombongan di sana, apalagi kenikmatan dibukakan oleh Allah ya. Pintu-pintu dunia dibukakan oleh Allah ya, hartanya banyak ya, nggak pernah berkurang, sakit tidak pernah. Itu untuk melakukan suatu kemaksiatan itu lebih orang manusia itu pasti akan lebih ke sana gitu ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tentukan kadar rizkinya itu sesuai dengan yang dikehendakinya gitu kan. Makanya ya ada orang yang banyak, ada orang yang sedikit, ada sakit, ada juga yang tidak sakit ya. Sudah ditentukan oleh Allah ya. Kalau orang diberikan oleh Allah tidak pernah kurang, wah dia akan sombong. Dan ini kan contohnya sangat banyak sekali ya dari orang-orang para pejabat-pejabat kita saja gitu ya. Bagaimana kita lihat di berita ya, mereka tahu-tahu ketangkap KPK gitu, hartanya padahal banyak gitu ya, bantalnya padahal banyak, tapi mereka tetap seperti itu ya. Mereka juga ya dengan harta yang banyak itu ya, ada enggak ya mereka yang ya ada mungkin ya, tapi kan rata-rata para mereka yang hartanya banyak itu malah justru membuat kemaksiatan gitu, membuat kemaksiatan. Ya paling tidak ya paling menyimpan wanita-wanita yang bukan yang tidak halal baginya itu ya gitu. Jadi itulah Allah Subhanahu wa taala memang menentukan kadar rizki, kadar kenikmatan kepada manusia itu sudah ditentukan ya, sudah ada kadarnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara manusia itu agar siapa di antara mereka itu yang paling baik amalnya gitu. Dan yang namanya kenikmatan ya itu bukan sifatnya hal yang berat, hal yang menyeramkan, hal yang siksaan ya bentuknya, tapi yang namanya ujian itu bisa berupa kenikmatan, bisa berupa kebaikan, dan juga bisa berupa hal-hal yang berat ya, hal-hal yang susah, hal-hal yang sulit gitu ya. Itu kan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 35 itu kan. Dalam surah Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa la nabluwannakum bil syarri wal khairi fitnah ya. Wa la nabluwannakum, dan pasti kami benar-benar akan menguji kalian bil bisyarri dengan keburukan, wal khairi dan juga kebaikan. Fitnah ya, suatu fitnah. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kalian akan kembali ya. Ya, jadi di antara manusia itu ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya ujian-ujian itu berat ya, ada kalanya ujian-ujian itu bentuknya adalah fitnah yang sangat luar biasa ya. Tekanan dari keimanannya ya, tekanan sehingga dia sebagaimana para sahabat dahulu ya, ditekan oleh orang-orang kafir musyrikin untuk keluar dari agamanya. Tapi ada juga sebagian orang-orang itu yang diuji oleh Allah dengan kenikmatan gitu. Dan biasanya orang itu akan bisa sabar ya, bisa sabar ketika diuji oleh Allah dengan misalnya kekurangan harta, dia bisa sabar ya. Dia bisa sabar ya, dia justru bisa kuat ya, bisa dekat kepada Allah. Tapi ketika diberikan harta yang banyak, dia justru malah berpaling kepada Allah, lupa dia justru malah menggunakan harta-harta itu sebagai sarana untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi ada yang seperti itu. Begitupun juga sebaliknya, ada orang itu yang dia itu ketika punya harta dia bisa benar bisa menjadi orang yang soleh ya, benar-benar dia itu menjadi
orang yang takut kepada Allah ya. Tapi ketika hartanya nggak ada, dia justru malah lupa kepada Allah ya, justru malah melakukan keburukan ya. Nah, inilah janji Allah Subhanahu wa taala bahwa pasti manusia itu akan diuji. Entah itu ujian itu bentuknya kelapangan hidup maupun kesusahan hidup ya. Ya, dulu Nabi pun juga demikian ya. Para nabi itu adalah orang-orang yang sangat keras ya, ujiannya ya. Pernah ditanyakan kepada Nabi SAW ya, Hudzaifah ibnul Yaman dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang paling keras ujiannya? Maka Nabi SAW menjawab, asyaddun nasi bala'an indallah al-anbiya. Orang yang paling keras ujiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-anbiya, para nabi ya. Tsummal amsal ya, tsummas salihun, tsummal amsal, tsummal amsal. Kemudian setelah para nabi, ujian yang begitu keras itu akan menimpa para orang-orang soleh ya. Kemudian menurun lagi ya, seperti orang soleh ya, di bawah mereka ya, di bawah mereka sampai ya iman sebiji zarrah pun tetap ada ujiannya. Jadi dalam surah Al-Buruj ini ya adalah gambaran tentang kondisi kehidupan manusia, bahwa di sana itu pasti manusia itu akan dapat ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ujiannya itu ya sesuai dengan tingkatan kadar masing-masing manusia, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Memang ya mungkin kita pengennya, wah aku tak pengennya uji yang enak-enak aja ya gitu ya. Kayak Nabi Sulaiman gitu ya misalnya ya. Nabi Sulaiman itu kan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan, kemampuan bisa berbicara dengan hewan ya, bisa menundukkan angin ya, bisa menundukkan hewan ya, bisa punya pasukan yang berbagai macam ini ya, berbagai macam unsur ya, ada dari jin, ada dari hewan, ada dari burung dan lain sebagainya gitu. Belum lagi hartanya tidak habis-habis gitu ya. Bahkan sampai Balkis sendiri ketika masuk ke istananya Nabi Sulaiman itu terkagum-kagum ya, bawahnya itu ada seakan-akan ada air itu sampai gaunnya itu diangkat gitu ya, daunnya diangkat ya. Zaman itu jangan tahun berapa itu ya, zaman itu sudah teknologinya sangat luar biasa seperti itu gitu. Zamannya Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman dengan ujian seperti itu ya, diuji dengan kekayaan seperti itu yang sangat luar biasa ya. Dan suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam masuki suatu kawasan ya beserta pasukannya ya, dari jin, dari manusia, dari burung-burung yang begitu banyaknya, yang begitu besar pasukannya ya. Suatu ketika melewati suatu tempat, Nabi Sulaiman dengar kan pimpinan ya, atau ketua dari, atau kepala semut itu ya, kepala kampung semutnya itu berteriak-teriak ya, agar para semut-semut itu agar segera menyingkir karena pasukan Sulaiman sedang melintas gitu ya. Akhirnya ketika Sulaiman mendengar apa yang dibicarakan oleh ketua kampung semut itu ya, fatabas sama ya, dia hanya senyum saja. Kemudian apa yang dilakukan ya, berdoa kepada Allah ya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu ya. Ya, ini doanya Nabi Sulaiman. Nah, inilah bentuk bukannya Nabi Sulaiman justru pernah menginjek-injek itu semut itu ya. Mungkin kalau kita sedang lewat, ini ono semut abang, semut geni, apalah sisana di pateni hisan, pelitesi hisan itu ya, ganggu ya, beri pedes kile gitu ya. Mungkin kita itu ya. Tapi Nabi Sulaiman nggak demikian, justru dia sangat beradab sekali terhadap semut yang sedemikian itu saja ya, dia nunggu sampai semutnya itu pergi, kemudian berdoa kepada Allah ya, bersyukur atas apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Nah, ini Nabi Sulaiman dengan diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat luar biasa, yaitu berupa kenikmatan.
Ya, sedangkan nabi-nabi yang lain, Nabi Muhammad SAW diuji dengan kekerasan, ya, diuji dengan intimidasi, ya, ditekan habis-habisan, ya. Ya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, ya, kisahnya para sahabat yang ditekan habis-habisan sampai ada yang dibunuh, ya, dan lain sebagainya. Baik. Bahwa surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj ini kalau kita buka di tafsir-tafsir yang lebih besar, ya, di sana itu sebenarnya ada 2 nama, ya, bagi surah Al-Buruj. Jadi nama-nama Al-Quran, ya, nama-nama surah dalam Al-Quran itu adalah nama ijtihad, nama ijtihad dari sahabat maupun para ulama sesudahnya, ya, tabi'in, ya. Jadi bukan bukan dari wahyu, ya, tapi dari ijtihad, hasil ijtihad dari para sahabat ataupun tabi'in ataupun Nabi SAW, ya. Semisal surah Al-Buruj ini, ya. Jadi sebagian ulama mufassirin, ya, menamai surah Al-Buruj ini dengan satu nama, yaitu diambil dari ayat yang pertama. Namanya adalah was-sama'i dzatil buruj, ya. Jadi sebagian para ulama ahli tafsir menamakan surah ini adalah diambil dari ayat yang pertama secara panjang, was-sama'i dzatil buruj. Namun sebagian yang lain itu menjelaskan bahwa, ya, sebagaimana yang sering kita dengar, sering kita baca, ya, nama dari surah ini diambil hanya satu kata saja dari ayat yang pertama, yaitu namanya adalah Al-Buruj, ya, Al-Buruj, umum yang kita dengar, ya. Nah, yang pertama tadi sebagian ulama menamakan surah ini dengan ayat yang pertama was-sama'i dzatil buruj karena di sana ada hadis Nabi SAW, ya. Ada hadis Nabi SAW, ya, yang mana ada seorang sahabat yang bercerita mengkisahkan tentang kebiasaan Nabi ketika sholat Isya, ya, ketika sholat duhur, sholat asyar, ya, dan sholat Isya, yang mana beliau Rasulullah SAW biasanya ketika sholat duhur dan sholat asar itu membaca surat was-sama'i wat-tariq dan was-sama'i dzatil buruj. Jadi kebiasaan beliau ketika sholat zuhur ataupun sholat asar itu membaca 2 surat ini, ya, setelah surat Al-Fatihah, yaitu was-sama'i wat-tariq, rakaat yang kedua was-sama'i dzatil buruj. Jadi kira-kira sholatnya pendek nopo suwi? Kira-kira sholat duhur itu kira-kira pendek atau panjang? Membaca surat was-sama'i wat-tariq, ayat rakaat yang kedua was-sama'i dzatil buruj. Ya, kira-kira sholat duhur kalau membacanya itu kira-kira panjang atau pendek? Ya, membaca surat Al-Buruj, ya, panjang, ya. Ya, itu ada 22 ayat surah Al-Buruj, ya. Ya, ini disebut sebagai, jadi Nabi SAW dalam salah satu hadisnya, ya, dalam salah satu hadisnya itu diberi keistimewaan, ya, yang tidak diberikan kepada para nabi yang lainnya, ya. Ya, jadi para nabi yang lainnya itu diberi keistimewaan, ya, sedangkan Nabi SAW itu diberi keistimewaan yang tidak ada pada para nabi sebelumnya, yaitu Al-Quran, ya. Jadi Al-Quran ini di sana itu mengandung mengandung ajaran-ajaran sebelum para nabi sebelumnya, ya, dari Taurat, ya, kemudian Zabur, kemudian ada Injil, ya. Nah, di di bagian yang terakhir itu Nabi SAW diberikan yang namanya Al-Mufassal.
Al-mufassal itu adalah surah-surah yang tidak ada kandungannya sebagaimana ajaran para nabi sebelumnya, ya. Jadi ada al-mufassal. Al-mufassal itu dimulai dari surah Qaf. Qaf itu juz yang ke-27 akhir sampai surah An-Nas, itu namanya al-mufassal, ya. Jadi a'taitu makani Taurah as-sab'. Jadi Nabi SAW bersabda, aku diberi sebagaimana Taurat itu dengan as-sab'. Sab'ut tiwal, namanya Sab'ut tiwal, 7 surat yang panjang-panjang. 7 surat yang panjang-panjang itu dimulai dari surah Al-Baqarah sampai surah At-Taubah, Al-A'raf atau At-Taubah, ya, At-Taubah kalau tidak salah. 7 surat, ya, yang panjang-panjang. Kemudian, nah, kandungan dari Sab'ut tiwal, 7 surah yang panjang-panjang ini seperti apa yang ada dalam Taurat, ya. Waktu itu maka Zabur al-mi'in, dan Nabi SAW itu juga diberi dengan al-mi'in. Al-mi'in itu adalah ayat yang isinya lebih dari 100, ya. Itu namanya al-mi'in, ya. Kandungannya sebagaimana Zabur, ya. Waktu itu maka al-injil al-mathani, dan aku diberi sebagaimana Injil, ya, isinya itu ada namanya al-mathani. Al-mathani ini ayatnya terdiri dari kurang dari 100, ya. Wa fuddiltu bil mufassal, dan aku diberikan keutamaan al-mufassal. Al-mufassal, ya. Jadi tidak, dalam al-mufassal ini tidak ada seperti Taurat, seperti Zabur, seperti Injil, ya. Nah, inilah keutamaan Nabi SAW, itu Al-Quran, ya. Ya, ada namanya Al-Mufassal. Al-Mufassal sendiri juga sebenarnya terbagi menjadi 3. Tiwalul Mufassal, Awasitul Mufassal, kemudian ada Qisarul Mufassal, ya. Tiwalul Mufassal itu dari surah Qaf, ya. Tiwalul Mufassal itu surat Al-Mufassal, suratnya itu pendek-pendek tapi dikategorikan panjang, ya. Itu terdiri dari surah Qaf sampai surah Al-Mursalat, ya. Kemudian ada namanya Awasitul Mufassal. Awasitul Mufassal itu, ya, pertengahan, itu dari surah An-Naba sampai surah Al-A'la. Nah, itu pertengahan, jadi tengah-tengah, nggak panjang, nggak pendek, nggak tengah-tengah. Kemudian ada namanya Qisarul Mufassal, suratnya pendek-pendek, dimulai dari surah Al-Ghasyiyah sampai An-Nas, ya. Nah, ini pembagian tentang Al-Mufassal, ya. Jadi Nabi SAW kebiasaannya ketika sholat duhur, sholat asar itu membaca yang pertengahan, ya. Jadi kalau pertengahan itu, ya, dari surah An-Naba sampai surah Al-A'la. Nah, beliau membaca surah At-Tariq dan surah Al-Buruj, ya, surah At-Tariq dan Al-Buruj. Nah, ini dikategorikan sebagai surah yang sedang, bukan panjang, ya. Nah, sedang. Kalau surah yang panjang-panjang, ya, Qisarul Al-Mufassal, ya. Tiwalul Mufassal itu, ya, dari surah Qaf, ya, sampai surah Al-Mursalat, itu dikategorikan panjang, ya. Dan kebiasaan beliau SAW misalnya dalam sholat subuh misalnya, nah, beliau, ya, membaca adalah Tiwalul Mufassal, ya, surat yang panjang-panjang, ya, misalnya surah Al-Mulk, 1 rakaat Al-Mulk penuh dari ayat pertama sampai ayat yang selesai itu dikategorikan, ya, panjang, gitu, ya. Al-Mulk itu 1 lembar 1/4, ya. Cuma kalau kita ya belum terbiasa, ya berat juga, gitu, ya, mengikuti seperti itu, gitu. Iya, Al-Mulk itu dibaca dari ayat pertama sampai selesai itu 1 rakaat. Ayat di rakaat pertama. Iya, itu. Suratnya panjang, kan? Ya, itu disebut Tiwalul Mufassal. Nah, itu adalah sunnah, ya. Sunnah itu kan bagi yang mampu melakukannya, ya, dapat kebaikan. Kalau nggak mampu, ya sudah, gitu, ya, nggak apa-apa. Itu adalah sunnahnya.
Nah, itu adalah al-mufassal ya. Jadi kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat zuhur itu dengan membaca pertengahan ya, pertengahan. Jadi surah At-Tariq atau surah Al-Buruj atau surah yang semisal dengan itu. Kemudian terkait dengan asbabun nuzul dari surah Al-Buruj ini ya. Surah Al-Buruj ini asbabun nuzulnya gimana gitu ya. Jadi sebelum kita memahami membaca asbabun nuzul, paling tidak kita itu mengetahui kondisi bagaimana kondisi ketika situasi kondisi saat itu kaum muslimin ya. Kondisi bagaimana ketika saat itu kaum muslimin. Jadi surah ini adalah tergolong surah makiyah. Kalau makiyah berarti kondisi kaum muslimin saat itu adalah dalam kondisi lemah ya, dalam kondisi lemah. Karena yang namanya makiyah itu kan turun sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi surah ini adalah turun sebelum hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kondisi kaum muslim saat itu dengan kondisi yang lemah ya. Maka dengan kondisi yang begitu lemah itu, surat ini adalah sebagai penghibur bagi kaum muslimin ya, dan juga sebagai ancaman bagi orang-orang kafirin, orang-orang kafir Quraisy ya, orang-orang kafir, sebagai ancaman bagi mereka ya. Dalam suatu kisah ya, ini dalam kitab tafsir yang lain ya disebutkan ya, meskipun ada kisah yang lain juga, jadi ada beberapa kisah ya, cerita ya. Cuma saya akan mengambil satu kisah. Ini saya ambil dari kitab tafsir As-Suyuti, Daurul Manthur. Di situ disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu berkisah ya. Dulu orang-orang ada suatu raja ya, seorang raja ya. Seorang raja yang punya masyarakat ya, tentunya seorang raja yang punya masyarakat, yang mana mereka ini adalah pemeluk agama Majusi. Seorang raja pemeluk agama Majusi, dan seorang raja ini ya, dan raja ini dan para masyarakatnya itu sangat berpegang teguh terhadap kitabnya, kitab sucinya. Dalam kitab suci itu, dalam kitab suci agama Majusi itu, yang namanya perbuatan meminum minuman khamr itu dibolehkan, halal ya. Sedangkan berzina itu adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan, diharamkan. Jadi meminum minuman keras itu adalah dibolehkan ya. Sedangkan berzina itu adalah suatu hal yang diharamkan. Kemudian seorang raja ini ya, karena dibolehkan dalam kitab panduannya ya, dalam kitab sucinya, maka seorang raja ini minum minuman keras ya, beserta saudaranya ya, saudarinya ya, entah itu saudarinya atau anak perempuannya atau kakaknya atau adiknya, tapi perempuan ya. Jadi pesta minuman keras di situ ya. Setelah mereka pesta minuman keras itu, maka mereka pada mabuk semua gitu. Mabuk ya, kalau kondisi mabuk itu kan akalnya hilang ya, ngeblank gitu ya, mabuk kondisi sebab minuman keras itu. Maka kemudian mereka antara raja dengan saudari perempuannya atau anak perempuannya itu melakukan sesuatu hal yang melampaui batas ya, melakukan berzina mereka ya. Mereka berzina, raja dengan saudari perempuannya ini ya. Setelah berzina ya, dalam kondisi mabuk ya, kemudian terjadilah seperti itu ya, berzina. Nah, setelah selesai mabuknya hilang, sadar, dia baru menyesal gitu. Ya, menyesal, wah kenapa melakukan seperti ini, padahal di dalam kitab suci yang namanya berzina itu tidak diperbolehkan gitu. Apalagi ini berzina dengan keluarga gitu. Menyesal sekali gitu, bingung ya, frustasi seperti ini. Kemudian saudari perempuannya ini telah ngomong, ya udah gini aja, kamu
ngomong ke rakyat kamu gitu, bilang aja mulai hari ini ya yang namanya berzina itu diperbolehkan ya. Terutama berzina terhadap sesama keluarga gitu. Sedangkan kitab suci yang biasa kita pakai itu sekarang sudah direvisi gitu katanya. Ya sudah, akhirnya atas saran dari wanita ini ya raja ini menemui rakyatnya. Setelah menemui rakyatnya, kemudian dia ngomong ya sebagaimana yang disarankan oleh wanita ya, wanitanya itu dengan mengatakan mulai hari ini bahwa yang namanya zina, apalagi berzina terhadap sesama hubungan darah itu dibolehkan ya. Sekarang kitab suci ini direvisi gitu. Maka masyarakat yang mendengar hal demikian ya, karena memang sudah berkeyakinan bahwa namanya perbuatan zina itu adalah diharamkan, menolak ya, justru memberontak dengan hal demikian. Oh nggak bisa itu kan, nggak bisa, mana buktinya gitu. Dalam kitab suci sudah benar-benar dijelaskan bahwa yang berzina itu adalah perbuatan yang tercela dan tidak boleh diperbolehkan ya. Maka kemudian bingung lagi ya, raja ini bingung lagi, kemudian kembali lagi masuk ke dalam istananya dan mengadu lagi ya, ternyata rakyat tidak mau setuju gitu dengan perbuatan ini gitu. Terus bagaimana? Maka kemudian ya sudah, si wanita ini sudah kalau gitu paksa mereka ya, cambuki mereka kalau mereka tidak mau menerima dengan usulan ini ya. Akhirnya raja datang lagi dengan membawa pasukan dan mencambuk setiap orang yang menolak ya dari ide ini gitu ya, revisi ini ya. Dan ternyata masyarakat justru malah semakin menolak ya. Setelah dicambuk semakin menolak, balik lagi gitu raja ya. Setelah balik lagi ya bagaimana ya sudah, si wanita ini memberikan saran, sudah kalau begitu ambil pedang ya, penggal mereka yang tidak mau gitu. Datang raja lagi ke kota, kemudian ngomong lagi seperti itu, siapa yang tidak mau menerima keputusan raja ya bahwa kitab suci direvisi ya, bahwa yang namanya zina itu dibolehkan ya, justru ketika masyarakat mendengar itu malah semakin kencang lagi, enggak mau menerima, menolak dengan perbuatan itu. Sudah banyak yang dipenggal ya. Kemudian meskipun banyak dipenggal, si raja juga masih tetap frustasi lagi ya. Kemudian balik lagi ke istananya, mengadukan lagi dengan kondisi sebelumnya. Nah, si wanita ini memberikan saran, ya sudah kalau pakai gitu, bikinkan sebuah lubang yang besar, kemudian kasih minyak di dalamnya, nyalakan api yang besar itu. Kemudian paksa para rakyat itu untuk mengakui ya yang namanya zina itu dibolehkan. Ya sudah, akhirnya raja menuruti apa kata wanita ini ya. Dia membuat sebuah lubang yang begitu besar ya, kemudian diisi dalam lubang itu minyak yang banyak, kemudian dinyalakan ya lubang itu dengan api yang sangat besar ya. Kemudian masyarakat itu dipaksa untuk menerima ya keputusan raja bahwa yang namanya zina itu diperbolehkan. Dan nyatanya banyak masyarakat yang justru menolak dengan pernyataan raja. Kalau menolak maka akan dipaksa dilemparkan ke dalam lubang tengah-tengah, ke dalam lubang yang api itu ya. Maka akhirnya banyak ya dari masyarakat itu yang menolak, kemudian akhirnya dilemparkan begitu, dilemparkan mereka ke dalam lubang api itu, dilempar-lempar sampai banyak sekali ya, karena menolak keputusan raja untuk merevisi kitab suci yang isinya adalah membolehkan perbuatan zina ya. Nah ini adalah kisah dalam kitab tafsir Daurul Manthur fi Tafsiril Ma'thur karya Imam Suyuti. Jadi intinya dalam surah Al-Buruj ini adalah berita atau kisah motivasi terhadap orang-orang yang beriman bahwa bagi mereka itu akan diberikan kebaikan yaitu balasan surga. Motivasi bagi mereka yang dapatkan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh orang-orang kafir, maka mereka akan mendapatkan kebaikan balasan. Nah, sedangkan ancaman bagi mereka orang-orang yang menguji orang-orang beriman itu dengan ancaman siksa yang lebih keras ya. Itu disebutkan dalam salah satu dari surah ini ya. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat
tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul harik. Sesungguhnya orang-orang yang fatanul mukminin, ya, memfitnah, menguji, ya, mensiksa orang-orang mukminin, orang-orang laki-laki beriman, wal mukminat, dan orang-orang perempuan beriman, ya, falahum adzabu jahannam, maka bagi mereka, ya, itu azab, siksa neraka api, ya, jahanam, ya, walahum adzabul harik, dan mereka pasti akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ancaman terhadap orang-orang yang menyiksa, memfitnah, menguji orang-orang beriman. Demikian kita, ya, sekilas, ya, terkait dengan surah Al-Buruj ini. Ya, insyaallah minggu depan kita mulai masuk pada pembahasan ayat, ya, dan semoga bermanfaat apa yang saya jelaskan dari surah Al-Buruj ini, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikannya kepada kita, melipat gandakan pahala kepada kita dari setiap huruf yang kita baca, dari setiap ayat yang kita tadabburi. Aqulu qouli hadza subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.